Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresi Gareta Ufi Kentauri, NIM 1801040060 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penugasan pada topik ke-7 perkuliahan kritik sastra. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai hakikat kritik sastra. Jadi, kegiatan kritik sastra pertama kali dilakukan oleh seorang Yunani bernama Xenophanes dan Heraklitus sekitar pada tahun 900 sebelum Masehi. Jadi mereka ini mengecam keras seorang pujangga besar bernama Homerus yang gemar menceritakan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang bohong, hoax, mengenai dewa-dewi. Sehingga istilah kritik sastra itu berasal dari kata krites yang tentu juga berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya hakim karena berasal dari kata krinein yang berarti yang menghakimi. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi mulai muncul kata kritikos yang berarti hakim kritik sastra. Istilah ini muncul pertama kali oleh orang bernama Pilates dari Pulau Kos yang diundang untuk menjadi guru Raja Ptolemy II di Alexandria. Kemudian untuk mengetahui apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kritik sastra itu pada dasarnya berusaha untuk bekerja untuk mencari kesalahan atau to fault finding, kemudian yang kedua untuk memuji atau to praise, kemudian yang ketiga untuk menilai atau to judge, kemudian yang keempat membandingkan atau to compare, dan yang kelima menikmati atau to appreciate. Maka jika dapat ditarik kesimpulan atau conclusionnya, kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra yang berurusan dengan penilaian baik buruknya karya sastra. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu sastra memiliki 3 cabang, yaitu ilmu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Kemudian beranjak ke slide berikutnya mengenai hakikat kritik sastra. Perlu kita ketahui bahwa kritik sastra itu berbeda dengan apresiasi sastra, resensi sastra, dan penelitian sastra. Nah, di mana bedanya? Mari kita bahas. Yang pertama mengenai apresiasi sastra. Jadi apresiasi sastra ini membahas mengenai penilaian yang berupa penghargaan seperti pujian dan perasaan menghayati terhadap karya sastra yang dibacanya dan berujung untuk menikmati karya tersebut sebagai hiburan dan sumber bacaan yang menyenangkan. Kemudian untuk resensi sastra ini mencakup tulisan yang berisi tentang ulasan atau tanggapan sesuai dengan ketentuan seperti identitas buku, kemudian sinopsis, selanjutnya juga ada nilai karya sastra. Kemudian di dalam resensi sastra terdapat aspek nilai karya sastra yang mencakup mengenai kelebihan dan kekurangan. Jadi resensi sastra itu hanya menampilkan kelebihan dan kekurangan di permukaannya saja. Nah, bedanya di dalam kritik sastra itu menampilkan kajian secara mendalam atau lebih mengkaji secara dalam daripada resensi sastra. Kemudian untuk penelitian sastra, jadi penelitian sastra itu mempunyai prosedur yang sistematis, artinya jika akan melakukan penelitian maka harus sesuai dengan urutan-urutannya atau sesuai dengan prosedurnya. Nah, penelitian sastra itu juga lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat ilmiah untuk meneliti perihal sastra menggunakan pendekatan dan metode yang tepat. Kemudian pada slide keempat akan membahas mengenai fungsi kritik sastra. Jadi fungsi kritik sastra itu terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, dapat membantu pembaca untuk menikmati karya sastra. Bagaimana cara membantunya? Jadi kritik sastra ini dapat membantu pembaca untuk menikmati, menghayati, dan memahami sebuah karya sastra. Karena di dalam penulisan kritik sastra dapat memberikan penjelasan ilmiah tentang informasi-informasi yang dapat dibutuhkan oleh pembaca yang awam. Kemudian manfaat yang kedua itu dapat memberikan petunjuk kualitas karya sastra. Jadi kritik sastra ini dapat menunjukkan kualitas atau baik buruknya, unggul tidaknya sebuah karya sastra kepada para pembaca. Karena penulisan kritik sastra ini dapat memberikan pertimbangan mengenai baik dan buruknya sebuah karya berdasarkan keilmuan dan pendekatan tertentu, sehingga hasilnya juga merupakan hasil yang bersifat objektif, bukan subjektif. Kemudian manfaat yang ketiga dapat memberikan pertimbangan kepada pengarang. Jadi fungsi ini merupakan fungsi yang dapat mengenai baik buruknya karya sastra yang bisa digunakan juga sebagai masukan dan motivasi mengenai karya sastra yang dibuat oleh pengarang agar karya sastra yang diciptakan itu dapat dikembangkan dan mengalami peningkatan secara kualitas dan mutu
dari sebuah karya tersebut. Kemudian di slide 5 yaitu mengenai materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kritik sastra ini berkorelasi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada materi kritik sastra dan esai di kelas 12 semester genap. Jadi ada di materi SMA atau SMK dan sederajat, khususnya pada KD 3.12 dan 412 serta KD 3.13 dan 4.13. Pada KD 3.12 ini dapat membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Kemudian disertai dengan KD 4.12 yaitu membahas mengenai penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian untuk KD 3.13 yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Kemudian KD 4.13 ini mengkonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian ada perbedaan antara esai dan kritik sastra. Jadi kalau esai ini adalah karangan prosa yang berisi mengenai pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kritik sastra itu objek kajiannya berupa karya sastra seperti cerpen, kemudian juga ada puisi, novel. Nah, kalau misalkan objek kajian esai itu fenomena politik ataupun ekonomi, sosial, dan sebagainya. Lanjut ke slide yang ke-6 mengenai hyperlink artikel yang saya buat tempo hari yang lalu. Jadi pada slide ini saya mencantumkan link hasil analisis terhadap cerpen Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni menggunakan salah satu pendekatan kritik sastra milik M.H. Abrams, yaitu pendekatan mimetik. Karena pendekatan kritik sastra milik M.H. Abrams ini ada 4 jenis. Yang pertama ada pendekatan mimetik, pragmatik, kemudian ada objektif dan ekspresif. Saya memilih pendekatan mimetik karena sesuai dengan hakikatnya bahwa karya sastra ini merupakan cerminan atau merupakan gambaran dari dunia nyata, sehingga cocok untuk mengkritik cerpen tersebut yang menggambarkan kondisi manusia pada saat ini. Kemudian dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kehidupan dan tempat tinggal penyair ini juga dapat mempengaruhi ciri khas dari tiap-tiap pengarang. Karena karya sastra itu dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan emosi, menumpahkan emosi, menyampaikan pesan, kemudian menanggapi kejadian yang ada di sekitar, bersifat juga dapat mengingatkan, menegur, dan memotivasi. Jadi banyak penyair yang ada di Indonesia yang mengangkat tema mengenai kehidupan beragama. Salah satunya yaitu penyair Ahmad Sultoni. Puisi karya Ahmad Sultoni ini mencerminkan masalah-masalah keagamaan serta perilaku manusia yang lupa diri. Dan di dalam puisi yang berjudul Tempat yang Dirahasiakan ini bertujuan untuk mengingatkan manusia agar selalu bersyukur dan berperilaku baik, karena sejatinya manusia itu akan kembali kepada pangkuan Tuhannya. Kemudian ada beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan juga. Di bagian kekurangan ini dijelaskan mengenai tipografinya. Jadi tipografi yang digunakan dalam puisi berjudul Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni ini menggunakan jenis tipografi konvensional, yaitu menggunakan huruf besar pada awal puisi saja. Jadi penggunaan huruf besar hanya pada awal puisi ini tepatnya pada kata kau, selain itu diawal dengan huruf kecil dan rata tepi kiri. Jadi tipografi jenis demikian ini kurang tepat karena lebih terkesan tidak rapi dan kurang indah. Jadi tipografi ini alangkah lebih baiknya diperbaiki lagi agar penyair dapat konsisten pada tipografi ruang lingkup yang digunakannya. Kemudian untuk kelebihannya yaitu ada pada rimanya. Jadi rima pada puisi yang berjudul Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni ini menggunakan rima bebas, artinya tidak terikat atau tidak terikat pada suatu kaidah penulisan sebuah puisi. Hal ini juga dapat menjadi sebuah kelebihan karena penyair itu lebih bisa mengekspresikan dirinya untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jadi dengan demikian penulisan puisi karya Ahmad Sultoni ini dapat menjunjung tinggi kebebasan dalam menulis puisi secara modern. Kemudian pemilihan diksi juga menjadi kelebihan dalam puisi ini karena penyair mampu memberikan kesimpulan-kesimpulan mengenai diksi-diksi yang baik dan dapat menyampaikan hasil yang baik juga kepada para pembacanya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa artikel yang saya buat ini adalah agama itu selalu memberikan ketenangan dalam
petunjuk bagi tiap-tiap para pembacanya. Jadi dengan adanya agama, maka di dalam hati kita itu apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita berikan itu berlandaskan melalui niat-niat baik, karena Tuhan pasti akan mendapatkan yang terbaik. Begitu. Kemudian untuk puisi karya Ahmad Sultoni ini dengan judul Tempat yang Dirahasiakan mampu mengingatkan pembaca untuk selalu berpegang teguh pada agama dan selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Jadi hal ini bisa dapat dicapai dengan cara mengikutsertakan Tuhan dalam berbagai acara, dalam berbagai langkah sekecil apapun. Kemudian slide yang ketujuh, saya akan membahas buku yang saya gunakan pada pemaparan hari ini, yaitu mengenai buku referensi. Jadi saya menggunakan buku referensi yang dapat digunakan dalam panduan kuliah saya, yaitu buku karya Yudhoyono KS yang berjudul Pengkajian Kritik Sastra Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Grasindo Jakarta pada tahun 2009, dan ada buku yang lainnya juga. Kemudian untuk buku yang berikutnya, pemaparan yang saya lakukan hari ini saya kira cukup mengenai artikel kritik saya. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.